Nahdlatul Ulama. Kalau boleh tahu latar belakang terbentuknya Nahdlatul Ulama ini gimana sih Pak? Jadi dulu zaman Jepang, zaman Syekh Hasyim Asy'ari ataupun para kiai ulama NU khususnya gitu. Ya, umumnya kiai-kiai yang berafiliasi ataupun yang bermadhab Syafi'i itu mendirikan NU untuk berjihad melawan penjajah dalam arti mengumpulkan ulama dan di bidang politik ataupun agama untuk penjajah terutama zaman Jepang. Didirikannya pun di tahun 1926. Hasyim Asy'ari sendiri sebagai pendiri dan para kiai-kiai Nusantara yang banyak mendukung. Kalau misalnya peran sama tugasnya Nahdlatul Ulama itu apa sih? Peran NU itu di samping untuk menjaga keutuhan NKRI juga di bidang politik dan agama, dalam arti menjaga keutuhan NKRI dalam bidang agama serta untuk kepada, kalau kita kan sebut NU itu ada yang namanya warga Nahdliyin untuk mengembangkan ataupun menjaga gitu tradisi Nahdlatul Ulama dan di mazhab Syafi'i. Kalau kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam ini gimana ya Pak? Alhamdulillah yang bidang agama bahkan gitu ya nggak seluruh pernah ada dari baik pengurus ya itu boleh dikatakan bukan sendiri ya pengurus yang dijadikan orang-orang ataupun bagian dari di pemerintahan kayak seperti dulu Menteri Agama pertama di zaman Soekarno itu kan dari kita ya, seperti almarhum ayahnya Gus Dur ya, Abdurrahman itu Abdurrahman Wahid sebagai putranya pendiri NU sekaligus dijadikan Menteri Agama pertama sebelum ada Palestina. Jadi poros juga gitu. Alhamdulillah Indonesia juga bahkan di dunia pun NU ini alhamdulillah besar gitu pengaruh dan keorganisasiannya diakui dunia. Untuk pendekatan Nahdlatul Ulama terhadap pendidikan agama dan pendidikan umum ini gimana Pak? Kita itu kalau di bidang pendidikan kita ada dari jenjang pendidikan. Kalau dari pelajar kita ada IPP itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Untuk putrinya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dari bidang pendidikan tadi. Terus ada jenjang-jenjang juga kita di jenjang di kemahasiswaan kita punya yang namanya ISNU. Ya, ISNU, terus ada lagi di perguruan tinggi itu kita punya pendidikan. Kalau di perguruannya pun juga di bidang perguruan ada, di bidang yang berdirinya ke Ansor, terus Pepatayat itu disebut Bandung kita. Dalam Bandung itu sebagai sayap-sayap NU dari bidang ataupun jenjangnya. Ya, alhamdulillah peran NU selama ini di bidang agama, pendidikan atau perpolitikan alhamdulillah itu selalu dianggap atau selalu diminta rujukannya oleh berbagai kalangan termasuk di parlemen juga ataupun di di negarawan juga. Terus kalau misalnya kayak ada pendapat NU nih tentang kayak perbedaan sistem di Indonesia gitu, kayak misalnya kayak pas penentuan awal puasa kemarin kan berbeda gitu kan. Kita kan ya, itu gimana pendapat? alhamdulillah NU dari dulu, dari awal berdiri sampai sekarang kita selalu yang namanya
mendahulukan ataupun selalu berafiliasi berpendapat itu selalu berebut ataupun maksudnya kita hitoh itu dalam artian kita selalu manut pada ulama. Manut pada ulama dalam artian kita ini sebagai warga Nahdliyin selalu manut pada ulama apa yang sudah diajarkan dan sudah dikembangkan oleh ulama terdahulu sebagai pendiri ataupun pengurus NU. Itulah patokan ataupun landasan kita, rekomendasi kita. Karena penentuan apa dari awal seperti awal puasa, itu hari lebaran, kita itu pakai falakiyah. Ya, NU selalu pakai falakiyah. Pemerintah pun alhamdulillah selalu mendukung dan selalu manut. Mungkin cukup Pak untuk pertanyaannya. Ya, maaf kalau nggak terlalu ini. Terima kasih Bapak Budi sudah meluangkan waktunya.